Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Izzah, NIM D2019509. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester biopsikologi yang diampu oleh Ibu dosen Arumaisyah Fitri. Tugas ini saya ambil mereview film, yaitu film Tare Zameen Par, film India tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ishan. Anak ini masih kelas 3 SD. Namun di usianya yang sekarang ini, Ishan masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung karena dia mengidap gangguan disleksia. Di sekolah, dia selalu dibully dan mendapat nilai-nilai jelek. Di rumah pun, orang tuanya selalu membanding-bandingkan dengan sang kakak yang selalu mendapat juara. Namun, tidak disangka, di balik kekurangannya tersebut, Ihsan memiliki bakat yang luar biasa dalam melukis. Namun, orang tuanya tidak menyadari hal tersebut. Akhirnya, pada suatu hari, karena Ihsan malas di kelas, karena selalu dimarahi oleh guru, Ihsan membolos berkeliling kota dan ketahuan oleh orang tuanya. Akhirnya sang bapak memutuskan untuk memasukkan Ihsan ke dalam asrama. Akhirnya Ihsan masuk ke asrama. Di asrama dia sedikit tertekan karena di asrama dia jauh dari orang tua, karena apa-apa dilakukan sendiri, dan tekanan-tekanan yang lainnya. Akhirnya dia hanya bisa diam dan menatap kosong. Dan datanglah guru kesenian baru yang dapat mengubah hidup Ihsan, yaitu guru tersebut bernama Bapak Nikum. Pak Nikum tersebut pertama kali melihat Ihsan sudah merasa ada yang berbeda pada diri Ihsan, karena Ihsan selalu diam dan termenung. Akhirnya Pak Nikum berinisiatif untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ihsan. Pak Nikum mencari tahu melalui guru-guru dan teman-teman Ihsan. Dan setelah Pak Nikum tahu ternyata Ihsan mengidap penyakit disleksia, dia ingin bertekad untuk mengubah Ihsan. Pak Nikum mencoba mendatangi orang tua Ihsan. Dia menjelaskan bahwa Ihsan mengidap penyakit disleksia, dan sang bapak tetap kekeh bahwa Ihsan itu pemalas. Dan di rumah keluarga Ihsan, Pak Nikum menemukan lukisan-lukisan Ihsan yang bagus tersebut. Akhirnya dia bawa ke sekolah. Pak Nikum berbicara dengan kepala sekolah, membicarakan Ihsan bahwa Ihsan ini anak yang berbeda. Dia harus mendapat penanganan dari guru yang khusus. Dan Pak Nikum bersedia untuk menjadi guru Ihsan tersebut. Akhirnya Pak Nikum mengajari Ihsan membaca, menulis, dan menghitung, namun dengan cara-caranya yang tersendiri. Teori pembelajaran Pak Nikum yang diberikan kepada Ihsan tidak sama seperti guru-guru yang lain. Biasanya kebanyakan guru-guru yang mengajari Ihsan ialah menggunakan teori pembelajaran behavioristik dan kognitif. Namun tidak untuk Pak Nikum, karena behavioristik dan kognitif tidak cocok untuk pengidap penyakit disleksia seperti Ihsan. Lalu Pak Nikum menggunakan teori pembelajaran konstruksivitas dan humanistik. Pada teori konstruksivitas ini, Pak Nikum mengajari Ihsan menulis dengan cara menulis di pasir, menghitung dengan cara naik turun tangga, mendikte Ihsan bila Ihsan salah, tapi dengan cara yang halus, dan lain-lainnya. Pada teori pembelajaran humanistik, dilakukan pembelajaran seperti
pendekatan-pendekatan terhadap teori humanistik itu sendiri. Seperti yang awalnya guru Isyan tersebut, Pak Nikum, mencari tahu terlebih dahulu tentang Isyan. Apa saja metode yang cocok untuk Isyan pelajari. Kemudian menjelaskan kepada Isyan dengan cara-cara yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi, seperti menulis di pasir dan naik turun tangga untuk menghitung. Kemudian mengevaluasi kemajuan Isyan membandingkan hasil sekarang dengan yang dahulu. Kemudian mengajari Isyan dengan ikhlas, tidak menekan Isyan, kamu harus bisa, tidak seperti itu. Namun mengalir saja, mengajari Isyan dengan ikhlas dan sabar. Diketahui juga di dalam film tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan ialah juga berpengaruh pada hasil pendidikan anak. Terutama ialah faktor lingkungan keluarga. Jika di lingkungan keluarga tersebut tidak nyaman, selalu mendapat tekanan, mendapat tuntutan kamu harus begini, itu tidak bisa membuat anak terpacu untuk belajar, marah. Mereka itu semakin malas untuk belajar, nanti aku belajar ya tetap hasilnya gini, dimarahin gitu. Lingkungan sekolah pun juga sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Jika di lingkungan sekolahnya tidak nyaman, kotor, ataupun dari segi psikologisnya membuat si anak tersebut tidak mau sekolah, tidak mau datang ke sekolah. Jadi kita di sekolah sebagai guru atau pengajar harus menciptakan suasana yang nyaman dan happy. Dari film tersebut kita belajar bahwa betapa pentingnya peran orang tua, peran guru, beserta yang lainnya dalam pendidikan anak. Dan kita belajar juga bahwa setiap anak memiliki bakat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan anak yang satu dengan yang lainnya, karena kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.